Para saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu kisah menarik. Suatu hari, seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan pertama mengeluh kepada ibunya. Bu, aku capek, bosku galak, gajiku kecil, dan pekerjaanku nggak dihargai. Ibunya hanya tersenyum, lalu mengambil segelas air bening dan menaruh 1 sendok garam. Coba kamu minum ini, katanya. Anaknya meminum dan langsung berkata, aduh, asin sekali, gak enak. Lalu sang ibu membawa anaknya ke danau. Ia menaburkan 1 sendok garam yang sama ke air dan berkata, sekarang coba minum air danau ini. Anaknya mencicipi dan berkata, segar bu. Sang ibu lalu berkata lembut, nak, hidup ini seperti garam. Masalah penderitaan dan rasa sakit itu pasti ada. Yang membuat hidup terasa asin atau tetap segar adalah seberapa luas wadah hatimu. Hati yang sempit mudah mengeluh, tetapi hati yang luas tahu cara bersyukur. Syukur itu meluaskan hati. Iman itu memperdalamnya. Orang yang bersyukur tidak akan kering imannya, dan orang yang beriman tidak akan kehabisan alasan untuk bersyukur. Dalam bacaan pertama, kita dengar kisah Naaman, panglima perang Aram yang menderita kusta. Ia datang kepada Nabi Elisa dengan hati penuh gengsi. Ia ingin mujizat yang besar, bukan perintah sederhana. Namun akhirnya ia taat, mandi 7 kali di sungai Yordan, dan disembuhkan. Yang lebih indah, Naaman bukan hanya sembuh dari kustanya, tapi juga dari kesombongan dan ketidakpercayaannya. Ia bersyukur dan berseru, sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara-saudari, kadang kita seperti Naaman. Kita ingin Tuhan bekerja dengan cara spektakuler, padahal mujizat sering tersembunyi dalam hal kecil. Taat, sabar, dan percaya. Syukur muncul saat kita belajar melihat Allah di balik hal yang sederhana. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada Timotius menampilkan seorang rasul yang sedang menderita di penjara. Namun dari balik rantai besi ia menulis, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Luar biasa, Paulus bisa bersyukur bahkan dalam penderitaan. Ia tidak berkata, aku siap, tetapi berkata, aku diberi kesempatan ikut menderita bersama Kristus. Syukur sejati bukan ketika hidup mudah, tetapi ketika kita tetap memuliakan Tuhan di tengah salib. Orang yang beriman tidak menunggu keadaan membaik baru bersyukur. Ia tahu bahwa dalam setiap luka ada sentuhan kasih Tuhan. Injil hari ini membuat kita tersentuh dan tertusuk sekaligus. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan, tapi hanya satu yang kembali memuji Allah. Dan yang kembali itu bukan orang Yahudi, tetapi orang Samaria, orang asing. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang itu semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 9 orang sibuk dengan kebahagiaan mereka, tapi lupa sumber berkatnya. Satu orang asing justru kembali dengan hati penuh syukur. Dan hanya kepadanya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari, banyak orang diberkati, tetapi sedikit yang kembali untuk bersyukur. Banyak yang datang kepada Tuhan karena butuh mujizat, tetapi hanya sedikit yang datang karena cinta. Syukur
bukan hasil dari berkat. Syukurlah yang membuat berkat menjadi berarti. Coba kita lihat hidup kita hari-hari ini. Mungkin kita tidak selalu sembuh dari kusta dalam arti harfiah, tapi berapa banyak dari kita yang sudah disembuhkan dari luka batin, dari rasa iri, dari keputusasaan, dari dosa, dan apakah kita sudah kembali kepada Tuhan untuk berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan aku." Syukur adalah tanda iman yang hidup. Orang yang tidak tahu bersyukur akan kehilangan arah imannya. Tetapi orang yang bersyukur akan menemukan Tuhan bahkan dalam hal yang kecil. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita menjadi seperti orang Samaria yang kembali menyadari bahwa semua yang kita punya, hidup, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan nafas adalah anugerah. Maka mari kita hidup dengan hati yang bersyukur, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu menyertai. Dan ketika kita datang ke altar ini, malah kita berkata dalam hati, Tuhan, aku kembali, aku bersyukur, aku ingin beriman, bukan karena berkat-Mu besar, tetapi karena kasih-Mu tidak pernah habis. Tuhan memberkati.